Selamat pagi teman pemilih KPU Kota Jakarta Utara. Kembali lagi, hari ini adalah siaran perdana untuk podcast KPU Kota Jakarta Utara. Tentunya adalah tema hari ini, Hari Pemungutan Suara Persiapan Pemilu Serentak 2024. Kita akan ngobrol dengan ngoprek. Ngoprek itu adalah salah satu moto kita, ngobrol pemilu dan demokrasi di KPU Kota Jakarta Utara dengan media podcast yang kami sediakan. Hari ini penyiaran perdananya. Pagi ini Bapak Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Bapak Abdul Bahadir Maloko, tentunya. Sehat Bapak Ketua? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih Jakarta Utara yang baik hati. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Oke Pak Ketua, hari yang berbahagia ini tentunya kami dari tim podcast KPU Kota Jakarta Utara tentunya ingin memberikan informasi terkait persiapan tahapan pemilu 2024. Apa sih Pak Ketua terkait penetapan pemilu 2024 ini yang sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022. Bagaimana tanggapan Bapak Ketua KPU Kota Utara terkait tahapan tersebut? Baik, terima kasih Pak Iwan. Ngobrolan pemilu dan demokrasi kita hari ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa KPU Kota Jakarta Utara, KPU RI Republik Indonesia sudah menetapkan sesuai dengan keputusannya di nomor 21 tahun 2022 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024. Nah, kita pahami bersama bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat ya di Republik ini untuk dilaksanakan secara 5 tahun sekali. Jadi perlu ditetapkan hari pemungutan suara itu. Demikian Pak Iwan. Baik Pak Ketua, terima kasih. Terkait persiapan pemilu 2024 Pak Ketua, apa sih Pak peran KPU atau kesepakatan apa saja sehingga penetapan hari dan tanggal itu ditetapkan 2024 bulan Februari tanggal 14 Pak Ketua ya. Nah, itu peran KPU sendiri seperti apa, terus pemerintah seperti apa. Tentunya di sini juga ada wasit Pak Ketua, sebagai wasit yaitu Bawaslu sendiri. Itu Ketua seperti apa Pak? Perannya masing-masing dalam sektor seperti ini. Ya, jadi soal pelaksanaan pemilu ini ramai dibicarakan dan sudah kita ketahui bersama, sudah ditetapkan tadi berdasarkan keputusan KPU RI nomor 21 2022. Nah, dipahami bersama bahwa pemilu itu dilaksanakan secara 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan presiden serta wakil presiden secara serentak nasional. Nah, itu dibahas bersama. Harusnya pada di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 167 itu bahwa mengamanatkan bahwa hari pemungutan suara itu ditetapkan oleh KPU. Tetapi dalam mekanisme penetapan ketentuan peraturan atau yang dikeluarkan oleh KPU itu tetap dilakukan konsultasi dan bahas bersama atau rapat dengar pendapat di DPR. Sehingga kita saksikan bersama kemarin itu ada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu, DKPP, KPU, dan DPR untuk serta dengan pemerintah untuk duduk bersama mendengarkan dan membahas segala usulan dan saran dari KPU terkait dengan hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara untuk pemilu serentak 2024. Nah, di pasal 167 juga ayat 6 itu juga menentukan bahwa tahapan pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tahapannya itu? Ya, tahapannya. Jadi ada tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, kemudian pemutahiran daftar pemilih, pembentukan badan edot, dan seterusnya, kampanye, hari tenang, sampai dengan pemungutan suara. Jadi tahapan-tahapan itu, waktu-waktunya itu nanti ditentukan, dilaksanakan, persiapan mulainya itu dilaksanakan
20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, problem di kita pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini ada dua landasan hukum kita. Pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 itu terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden serta wakil presiden. Kalau pemilu legislatif itu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, Pak Iwan. Nah, Jakarta itu kita hanya memilih DPRD provinsi, memang kita nggak punya DPRD kabupaten kota. Nah, itu diistilahkan dengan pemilu. Nah, pemilu itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, itu ditetapkannya. Lalu sumber hukum yang kedua itu pelaksanaan keserentakan pemilihan kepala daerah. Jadi pemilihan itu adalah memilih kepala daerah. Kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, itu landasannya pada Undang-Undang 10 tahun 2016, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak nasional seluruh Indonesia itu pada tanggal 27 November 2024. Jadi posisi untuk menentukan hari pemungutan suara ini pemilu legislatif, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, presiden serta wakil presiden tadi itu di Undang-Undang 17 belum menentukan kapan bulannya, kapan tanggalnya. Sementara pemilihan kepala daerah di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sudah ditentukan 27 November 2024. Nah, oleh karena itu KPU berhak atau KPU punya wewenang untuk menetapkan hari pemungutan suara pelaksanaan pemilu serentak ke memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota serta memilih presiden dan wakil presiden yang sebagaimana kita saksikan beberapa waktu yang lalu rapat dengar pendapat dengan DPR, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lalu Bawaslu dengan pemerintah. Nah, itu kapasitas dari KPU terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, setelah kita mengetahui hari pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di pasal 167 ayat 6 itu 20 bulan sebelumnya. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara baru dilaksanakan persiapannya. Nah, apa saja yang sudah disiapkan oleh KPU Kota Jakarta Utara terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti. Nah, salah satu kegiatan yang kita lakukan juga menjadi amanat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah melaksanakan secara rutin itu adalah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Pemeliharaan data pemilih yaitu berdasarkan kepada data daftar pemilih tetap pemilu 2019. Itu rutin dilakukan Pak Ketua ya? Rutin kita lakukan. Itu salah satu persiapannya. Persiapan yang berikut adalah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada warga masyarakat khususnya Jakarta Utara. Media podcast yang kita hari ini obrolkan dengan ngoprek tadi istilahnya adalah ngobrol pemilu dan demokrasi itu adalah bagian dari persiapan KPU Kota Jakarta Utara untuk mensosialisasikan, menyampaikan segala informasi terkait dengan pemilu serentak 2024. Nah, itu bagian daripada persiapan KPU Kota Jakarta Utara. Hal lain secara internal juga kita tetap melakukan penguatan, pembekalan terhadap seluruh aparatur pegawai negeri maupun pegawai non ASN di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara terkait dengan aturan main yang sudah kita sering kali kita diskusikan. Nah, memang secara nasional persiapan yang dilakukan oleh KPU itu ada peraturan KPU atau kita sebut dengan PKPU. Nah, PKPU ini sudah disiapkan, tinggal diputuskan. Salah satunya adalah PKPU yang mengatur tentang
jadwal program kegiatan pemilu 2024. Lalu nanti PKPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, itu juga kita sudah diskusikan. Kemudian PKPU soal data pemilih ya, dan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, itu bagian dari persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara menyongsong pemilu serentak tahun 2024 nanti. Begitu Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tentunya cukup kerja keras Pak Ketua, khususnya KPU Kota Jakarta Utara dalam hal ini dikomandoi Bapak Ketua sendiri. Sekarang kira-kira kapan sih Pak Ketua PKPU itu akan terbit? Kan banyak nih di kalangan masyarakat. Kita tahu sendiri kemarin di media-media, baik itu media TV, medsos dan lain-lainnya, itu kan gejolak kemarin terkait persiapan pemilu itu, ada penundaan, ada isu penundaan pemilu 3 periode. Nah, itu sendiri kan bagian juga dari keresahan masyarakat. Nah, artinya di sini boleh dong sedikit mungkin barangkali kami bertanya pada Bapak Ketua KPU Jakarta Utara khususnya, mungkin ada gambaran sedikit atau seperti apa kira-kira kapan PKPU itu terbit, bisa dijelaskan sedikit Ketua, mungkin barangkali ada gambarannya. Terima kasih. Jadi begini, dipahami soal pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 22E. Itu tepatnya bab 7B ya, bab 7B pasal 22E. Nah, itu dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. 5 tahun. Ya, 5 tahun sekali. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Nah, komitmen itu dilaksanakan pemilu 2024 itu salah satunya adalah keputusan KPU sudah menentukan hari pemungutan suara, tanggal dan hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara itu kita sama-sama ketahui tanggal 14 Februari 2020. Yang tadi sepakat Pak Ketua ya? Untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Jadi kita mestinya masyarakat harus memahami bahwa KPU sudah punya komitmen bahwa hari pemungutan suara sudah ditetapkan. Jadi tidak ada lagi persoalan 3 periode pemilu ditunda dan lain sebagainya. Kalau pemilu ditunda, toh undang-undangnya tidak dirubah. Undang-undang 7 tahun 2017 juga kemarin DPR tidak berubah. Undang-undang 10 tahun 2008 soal pemilihan kepala daerah juga tidak dirubah. Jadi ini tetap running, tetap jalan. Nah, kapan sih aturan KPU mengatur secara teknis pelaksanaannya itu bisa ditetapkan? Nah, ini kita menunggu karena proses penetapan peraturan di KPU itu juga harus melakukan konsultasi dan seterusnya. Jadi harapan besar kita adalah dalam waktu dekat ini sudah bisa ditetapkan karena kita sudah mengetahui hari pemungutan suaranya antara 2 jenis pemilihan. Betul. Pemilihan legislatif, pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden. Itu kita sudah ketahui tanggal 14. Lalu pemilihan kepala daerah sudah ditentukan juga tanggal 27 November kan gitu, tanggal 27 November. Jadi ini tinggal mengikuti ya, kapan pelaksanaan persiapannya. Kita tinggal menghitung. Kalau Februari ditentukan, maka 20 bulan sebelum Februari, jatuhnya di bulan Juni kira-kira ya. Jadi bulan Juni itu tahapan pelaksanaan pemilu 2024 itu sudah dimulai. Nah, begitu demikian pula dengan pemilihan kepala daerah, tinggal kita menghitung. Gitu Pak Iwan. Terkait peran aktif pemilih, itu kan artinya suksesnya pemilu ini kan juga didukung oleh yang dibilang Pak Ketua itu juga ada peran partai politik, bahkan stakeholder, KPU sendiri, Bawaslu. Itu kan peran pemilih juga harus aktif. Bagaimana sih supaya menjadi pemilih yang baik? Artinya dia juga harus tercatat sebagai pemilih. Kan pengalaman kemarin itu kan ada beberapa pemilih dia tidak aktif, tapi ketika di hari H mereka ribut kan, baik itu di TPS, baik itu di KPU sendiri, bahkan berdebat dengan TPS petugas TPS di bawah. Bagaimana menurut Pak Ketua? Ya, jadi begini, unsur pemilu itu ada beberapa ya. Satu pemilih, ya.
ya, kemudian penyelenggara, logistik pemilihnya, logistik pemilunya, dan ada beberapa lagi. Yang terpenting adalah soal pemilih tadi. Kita ketahui bersama tugas dan wewenang KPU Kota Jakarta itu salah satunya adalah memutakhirkan data pemilih. Memutakhirkan data pemilih itu berdasarkan data pemilih tetap pemilu sebelumnya, berarti pemilu 2019. Kemudian disandingkan dengan data penduduk potensial pemilu. Gitu. Jadi DP4. Nah, sumbernya di sana, sumber 2 ini dilakukanlah pemutakhiran daftar pemilih, pemutahiran data pemilihnya. Jadi data pemilu 2019 tadi itu diupdate oleh KPU salah satunya. Tahapan yang kedua, bukan tahapan yang kedua. Berikutnya adalah tugas KPU setelah dia memutakhirkan data pemilih, dia menyusun daftar pemilih. Ya, dia menyusun daftar pemilih. Tentunya dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, kemudian menyusun daftar pemilih ini berkonsultasi atau secara terbuka kepada masyarakat untuk diketahui oleh publik, oleh warga masyarakat, supaya mereka meng-cross check apakah nama saya sudah terdaftar atau belum. Nah, di langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU itu pertama adalah tadi mensandingkan data tersebut, kemudian melakukan faktualisasi di lapangan, atau istilah keren yang sering kita kenal adalah coklit. Betul. Jadi petugas pantarli, petugas pemilih itu mendatangi dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa si A ini benar tinggal di sini, si A ini datanya benar apa enggak, dan orangnya ada atau tidak. Nah, itu proses coklit. Jadi itu tugas-tugas KPU. Bagaimana supaya warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat memilih itu bisa proaktif. Supaya proaktifnya itu tidak hanya pada saat hari pemungutan suara. Betul. Tapi dia proaktif sejak awal, sejak proses yang saya ceritakan tadi, pendataan tadi itu, pemutakhiran data pemilih tadi. Dia senantiasa mengecek namanya ada atau tidak. Nah, kebiasaan kita kan di ujung baru dimainkan. Betul. Gitu ya. Pada hari pemungutan suara baru mereka datang, mengecek, sibuk dan lain sebagainya. Nah, ini juga peran semua, tidak bisa KPU sendiri melakukan. Betul. KPU hanya melaksanakan teknis-teknis yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tadi. Maka proses pemutakhiran dan pemutakhiran daftar pemilih itu senantiasa terbuka, masyarakat tahu. Tetapi feedback dari masyarakat juga perlu, ya. Feedback dari kelompok-kelompok masyarakat juga kami harapkan. Kelompok masyarakat itu siapa aja sih? RT, RW, paguyuban yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu paguyuban kedaerahan yang ada atau ormas, OKP, partai politik dan sebagainya. Karena saya ulangi lagi bahwa saya yakin dan percaya semua organisasi yang dibuat itu adalah menghimpun orang-orang baik. Jadi kalau orang baik ini dimanage dengan baik dalam pemilu, maka kebijakan pemerintah yang akan datang itu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Betul. Kenapa? Karena orang baik itu akan melahirkan kebijakan dan keputusan yang baik. Betul. Kan gitu. Nah, partai politik katakanlah itu di dalamnya adalah orang baik semua. Nah, bagaimana mendorong orang baik ini supaya proaktif untuk mengikuti pemilu? Tidak hanya pada ujungnya datang mencoblos, tetapi proses di awalnya itu dia juga harus mengikuti. Karena kehidupan manusia itu adalah tidak terlepas dari persoalan politik. Betul. Media politik yang salah satunya adalah pemilu. Gitu. Jadi kalau mau baik kehidupannya, maka senantiasa proaktif dalam aktivitas politiknya. Nah, manusia itu adalah makhluk politik. Jadi makhluk politik, politik itu menjadi baik atau tidak baik sangat tergantung kepada manusianya. Jadi manusia yang terhimpun itu adalah orang-orang baik, maka orang-orang baik akan melahirkan orang-orang baik. Orang-orang baik itu akan melahirkan kebijakan yang baik, yang berpihak kepada warga masyarakat dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi bahwa proses pemilu itu adalah implementasi dari aktivitas politik, salah satu aktivitas politik. Tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, warga masyarakat Jakarta Utara terdiri dari orang-orang baik itu
Mari sama-sama kita untuk menyongsong pemilu 2024 itu proaktif dari sejak kegiatan-kegiatan kita yang awal. Saya kira itu Pak Iwan. Baik Pak Ketua, terima kasih. Ada pertanyaan kembali Pak Ketua? Tadi kan Pak Ketua menyampaikan peran aktif sebagai pemilih untuk mengikuti tahapan yang telah ditentukan, sehingga nanti di ujung masyarakat sendiri tidak kesulitan atau menjadi benturan-benturan yang dibawa. Artinya pemilih itu memiliki peran aktif yang cukup besar, tidak hanya KPU dan partai politik sendiri. Nah, dalam hal ini selain juga pemilih juga harus mengetahui kapan dia terdaftar, kapan dia harus terdaftar di DPT. Juga kan KPU sendiri memiliki peran dan pemilih sendiri memiliki peran dalam arti istilah milih kucing dalam karung. Nah, itu juga jadi masalah tersendiri untuk pemilih. Artinya juga KPU membantu mensosialisasi para calon, dan juga si pemilih juga harus aktif lebih mengenal kontestan yang harus dipilih, sehingga nanti ke depan 5 tahun mendatang itu kan menjadi penentu kehidupan masyarakat secara luas. Menurut Pak Ketua bagaimana? Nah, jadi pertama dia harus memastikan dirinya bahwa terdaftar di dalam daftar pemilih. Karena syarat untuk memilih itu adalah terdaftar di dalam daftar pemilih. Betul. Nah itu sehingga KPU dalam hal ini melaksanakan tahapan pemilu itu ada salah satu tahapannya yang saya sebutkan tadi adalah pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, gitu ya. Nah itu harus dipastikan dengan proaktif tadi. Nah KPU itu sangat memudahkan kepada warga masyarakat ya, supaya bisa memastikan itu. Dia cukup dengan handphonenya di aplikasi Lindungi Hakmu itu dia bisa mengetahui saya di TPS berapa, saya sudah terdaftar atau belum. Sudah terlihat Pak Ketua? Sudah terlihat. Tentunya dengan mudah kita ingat nomor induk kependudukan kita, kemudian nomor kartu keluarga, nama, tanggal lahir jelas di situ semuanya, yaitu itu kita bisa ngecek. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah harus ke KPU, kantor KPU, tapi cukup melalui handphone masing-masing dan mengecek bahwa namanya sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Bagaimana problemnya kalau saya belum terdaftar nih Pak? Gitu. Ya. Melalui handphone juga bisa di situ bahwa dia bisa mengajukan diri atau bisa mendaftarkan diri sendiri di dalam aplikasi itu. Termasuk juga data saya sudah berubah, gitu. Alamat tinggal saya tadinya saya di Penjaringan, sekarang saya di Priuk gitu. Gimana? Nah, saya bisa mengedit sendiri. Kalau mengalami kesulitan ya langsung aja ke KPU Kota Jakarta Utara, akan kita bantu untuk proses itu. Nah itu memastikan diri dulu, memastikan diri masing-masing bahwa terdaftar atau tidak. Nah yang saya sampaikan tadi bahwa semua organisasi menghimpun orang-orang, ada anggotanya. Pasti orang-orangnya itu adalah orang-orang baik. Betul, ya. betul. Proses perpolitikan kita itu diwadahi oleh pelaksanaan pemilu. Berawal dari sini, berawal dari pemilu. Karena dibentuknya partai politik itu untuk mengikuti kontestasi pemilu untuk mendapatkan kekuasaan. Betul. Kalau sudah mendapatkan kekuasaan dalam hal untuk mengelola negara, maka ya sudah mendapat kekuasaan tersebut, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan pro kepada rakyat, pro kepada orang-orang yang baik, ya, kebijakan yang baik tadi itu. Sehingga partai politik nanti itu di tahapan pemilu juga disiapkan momennya, disiapkan waktunya. Salah satunya adalah kampanye. Nah, kampanye itu bagi peserta pemilu, ya, bagi peserta pemilu kita itu untuk menyampaikan siapa-siapa saja calon dari partai politik untuk menduduki kekuasaan nanti. Sehingga tidak salah pilih Pak Ketua. Tidak salah pilih. Dan pertanyaan tadi itu jangan sampai orang memilih kucing dalam karung. Betul, Pak. Hari ini enggak. Iya. Sudah berapa periode pemilu yang dilaksanakan di Indonesia khususnya Jakarta itu sudah terbuka bahwa sistem pelaksanaan pemilu kita adalah proporsional terbuka. Apa maksudnya proporsional terbuka? Proporsional terbuka itu orang mengetahui siapa yang mau dipilih, partai mana yang akan mencalonkan orang-orang itu. Jadi ketahuan partai politiknya, ketahuan calonnya. Kalau kita bicara di soal legislatif, orang akan melihat
si A itu dicalonkan oleh partai A untuk anggota DPR, untuk anggota DPRD provinsi. Demikian pula dengan DPD. Kalau DPD bukan partai politik, dia adalah perorangan, peserta pemilu perorangan. Jadi masyarakat nggak usah canggung, nggak usah ragu, tidak lagi memilih kucing dalam karung, enggak. Sistem pemilu kita udah berubah. Jadi, sangat terbuka Pak Ketua ya? Sangat terbuka. Partai menyiapkan sederetan daftar yang kita sebut dengan daftar calon legislatif. Disingkat DCT Ketua. DCT ya. Jadi prosesnya ada itu, tidak ada proses masing-masing partai politik mengusulkan nama-namanya ke KPU, kemudian diverifikasi, ditetapkan dan seterusnya. Baru pada tahapan kampanye, partai politik bersama calegnya ini untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui apa programnya, apa visinya, apa misinya, untuk supaya masyarakat tertarik, simpati, dan dia memilih orang tersebut. Yang saya katakan tadi bahwa semua partai politik akan menghimpun orang baik. Betul. Nah, orang baik ini perlu disosialisasikan ketika dia dicalonkan menjadi calon anggota legislatif, bahkan presiden, bahkan kepala daerah. Nah, itu disosialisasikan di momen mana? Momen kampanye. Jadi masyarakat akan mengetahui platformnya partai A, partai B, kemudian diimplementasikan dalam program kerjanya, visi misinya, dan seterusnya. Itu akan terbuka melalui proses kampanye. Kampanye itu adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilu. Jadi wajib seluruh peserta pemilu, baik itu partai politik dalam pemilu legislatif maupun pasangan calon di presiden dan wakil presiden, bahkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin sekarang. Kita ketahui bersama bahwa di surat suara nanti itu terpampang ada logo partainya, ada nomor urut partainya, ada nama partainya, ada nama calonnya, gitu ya, ada nomor urut calonnya. Jadi lengkap di situ. Tinggal kita melihat bahwa ini dia di DPR atau di DPRD provinsi atau di DPD. Jadi tentukanlah pilihan Bapak Ibu sekalian yang menjadi pemilih tadi itu untuk menentukan 5 tahun ke depan. Dari mana dia mengetahui supaya saya memilih orang baik tadi itu? Di tahapan kampanye. Kampanye itu orang akan mengkampanyekan diri. Betul. Baik, terima kasih Pak Ketua. Cukup jelas. Kami mudah-mudahan ini adalah bermanfaat untuk masyarakat secara luas terkait informasi pemilu. Baik itu, jadi tidak perlu ada resah atau penundaan dan sebagainya, karena juga penetapan tanggal dan bulan, hari pun sudah ditentukan berdasarkan penjelasan Bapak Ketua tadi. Kan ada pemerintah di sana, ada KPU, ada Bawaslu. Nah, yang sekarang yang terakhir adalah Ketua, harapan persiapan terkait untuk mensukseskan pemilu khususnya di KPU Kota Jakarta Utara, tentunya kan akan berkonsolidasi dengan stakeholder dan pihak keamanan. Harapan Pak Ketua seperti apa yang biasanya? Silakan Pak Ketua. Pertama adalah pelaksanaan pemilu serentak 2024 itu harus sukses. Sukses persiapan, sukses pelaksanaan, dan sukses monitoring serta pelaporan. Gitu. Kegiatan persiapan pemilu serentak 2024 bagi KPU Kota Jakarta Utara itu senantiasa kita lakukan. Jadi Jakarta Utara kita ketahui bersama bahwa adalah terdiri dari orang-orang baik. Gitu. Jadi orang-orang baik yang ada di Jakarta Utara ini harus mendukung pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah tahapan yang sering kita lakukan setiap bulan, itu adalah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih itu menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemilu. Tanpa pemilih tidak bisa dilaksanakan. Betul, Pak Ketua, betul. Nah, oleh karena itu partai politik juga punya andil besar untuk bagaimana mensukseskan pelaksanaan pemilu ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa di partai politik itu adalah himpunan orang-orang baik. Jadi orang-orang baik itu salah satu cirinya adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan pemilu. Betul. Bagaimana andil orang baik ini? Nah, salah satunya adalah dia wajib terdaftar di dalam daftar pemilih.
Bagaimana dia mengetahuinya? Ya, berkonsultasi atau melalui KPU Kota Jakarta Utara dengan aplikasi Lindungi Hakmu. Itu bisa dilihat bahwa saya sudah terdaftar atau belum di dalam daftar pemilih. Karena orang-orang baik itu dihimpun di berbagai organisasi. Saya yakin dan percaya bahwa semua organisasi yang dibuat, termasuk dengan organisasi partai politik, itu terhimpun adalah orang-orang baik. Maka orang baik Jakarta Utara siap mensukseskan pemilu. Salah satunya adalah, saya ulangi lagi, salah satunya adalah senantiasa mengecek dirinya, data dirinya yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih atau belum. Kalau belum, silakan hubungi KPU Kota Jakarta Utara sehingga persiapan berikutnya itu lancar dan pelaksanaannya nanti di tahun 2024 itu senantiasa aman, lancar dan sukses, tentunya harapan kita bersama. Terima kasih. Terakhir dalam suasana Syawal, masih suasana Syawal, atas nama KPU Kota Jakarta Utara mengucapkan minal aidin wal faidin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Hari ini waktunya sudah meluangkan waktu dengan kami sebagai tim podcast KPU Kota Jakarta Utara sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Dan hari ini adalah dengan tema ngoprek. Ngoprek itu adalah ngobrol pemilu demokrasi sehingga menjadi wawasan kita bersama. Baik, terima kasih. Kami mewakili tim kru podcast KPU Kota Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.